Shalom semua, selamat malam. Ya, malam ini saya akan membagikan firman sharing saudara. Kembali kepada, kan kemarin-kemarin kan sudah dibawakan untuk tentang beberapa hal ya, dari hamba-hambanya, tentang ada yang tentang perkataan, tentang mulut, ada yang tentang juga uh, Gmail yang tentang jangan munafik, dan ini pada saat saya masuk minggu pertama Oktober, ya memang harusnya kan doa pengerjanya itu kemarin Sabtu ya, cuma karena memang gembala kita pembina mungkin baru pulang dari Yerusalem, jadi diundur tanggal Sabtu besok gitu. Nah, tapi saat saya lagi ini, saya cuma doa, Tuhan apa yang mau disampaikan, kayaknya semua sudah ini ya. Cuma ada satu hal sih, saya sempat kemarin juga apa dengar ini juga, sharing juga gitu ya, dengar kota juga. Tapi satu hal sih ditaruh dari saya itu simple aja. Kalau sumbernya itu rusak, maka itu akan rusak juga yang lainnya gitu. Terus ditaruh ya, saya mau bagikan aja sharing mengenai untuk kita bisa menjaga, terutama di tahun Gmail ini, saudaraku ya. Ini kan kita sudah memasuki tanggal 26 September kemarin sampai nanti tahun depannya. Kita sekarang ini sudah memasuki kalender, yaitu Gmail, di mana kita diminta untuk hati-hati dengan mulut kita. Betul? Kita diminta untuk hati-hati dengan perkataan kita. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, mengapa banyak yang masih kalah terhadap perkataan kita? Satu hal sih, karena ada yang rusak saudara, yaitu sumbernya itu yang harus diperbaiki dulu, sehingga kalau sumbernya sudah diperbaiki, ya kita percaya bahwa apa yang keluar dari mulut kita juga akan sembuh dan akan memberkati begitu banyak orang. Yang percaya katakan amin. Ya, nah mungkin saudara udah tahu maksud saya apa. Malam ini saya mau bagikan bagaimana kita harus guard our heart. Artinya untuk kita kembali diingatkan mengenai untuk kita benar-benar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, yuk kita lihat di firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Ya, dikatakan guard our heart. Kenapa? Karena ini penting, saudara. Inilah sumbernya. Inilah sesuatu yang mungkin kita udah sering mendengar ayat ini, kita sering aduh ini lagi, tetapi memang ini yang terpenting saudaraku. Karena kalau kita lihat ya, kalau sumbernya itu rusak, maka akan rusak semuanya. Betul ya saudara? Contoh ini misalkan ya, waktu saya di rumah beberapa tahun yang lalu, saya ingat sekali, uh, toilet di lantai rumah saya itu, airnya itu rumah saya ada lantai 1 ada WC, lantai 2 juga ada WC. Nah, WC yang dibawa itu pada saat papa saya bilang nih airnya agak kotor ya, maksudnya tuh nggak jernih gitu. Jadi gimana caranya supaya airnya itu jernih saudara? Nah, salah satunya akhirnya saya lagi cara berpikir ya, yaudah kalau gitu beli untuk air untuk saringan supaya tuh air yang kotor itu jadi bersih gitu. Nah, tapi ada juga saudaraku yang memang harus dari sumbernya. Kalau dari sumbernya misalkan dari air pump sendiri, itu airnya udah kotor memang, ya itu kalau kita nggak menjaga saudaraku, contoh kita nggak pasang filter, ya itu waduh itu kotorannya banyak sekali. Ya, contoh yang lain lagi komputer kita itu kan kita tahu bahwa komputer kita, HP kita itu bisa tetap nyala karena apa? Karena sumbernya itu ya perangkat lunak di dalam komputer kita maupun HP kita itu sembuh saudaraku. Betul ya, tidak mengalami yang namanya kerusakan. Tapi kalau perangkat lunak di dalam komputer kita, ya, baik itu HP kita itu rusak, maka semuanya akan rusak. Dan itu akan mengakibatkan kita nggak akan bisa menggunakan komputer maupun HP kita. Ya. Nah,
Begitu juga dengan yang namanya hati kita, saudara. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, ya saya akan bacakan, saudara sudah pasti tahu ini. Jagalah, sama-sama kita baca yuk, supaya kita sama-sama benar-benar waspada ya hari ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan dalam bahasa Inggris, saudaraku, ada juga dikatakan apa? Supaya itu akan terpancar spring of life. Artinya apa? Benar-benar sumber kehidupan ya dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau ininya rusak, sumbernya rusak, maka akan juga rusak yang lainnya. Amin, saudaraku. Ya, sama-sama kita bilang, ya, jagalah hati saya. Guard our heart. Ya, bukan jagalah hatimu. Seringkali kita tuh, ya manusia ya, seringkali kita tuh lupa. Seringkali kita menunjuk orang ya dengan jari kita satu, tetapi 3 jari ke arah kita. Tuh jaga hatimu, jaga hati dia gitu. Padahal kita lupa. Ya untuk kita kembali firman ini apa? Jagalah hatimu, artinya hati saudara dan saya secara pribadi. Ya, dengan segala apa kewaspadaan, dengan segala kesiapan, dengan segala kesiagaan, dikatakan kalau lebih lagi, supaya benar-benar jangan ada sesuatu yang sampah, saudaraku, itu ada di dalam hati kita. Ya, bahkan kita mau belajar juga apa yang juga Tuhan Yesus ajarkan sendiri kepada kita. Kenapa sekarang pertanyaannya, kok hati kita tuh harus dijaga dengan segala kewaspadaan ya? Gitu kan? Kenapa kok ini sangat penting sekali, saudara? Satu hal Tuhan Yesus bilang sama kita seperti ini. Kita buka sama-sama di dalam kitab Matius yang ke-12. Matius ke-15 ayat 17 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang benar-benar pada saat itu latar belakang dari cerita ini bagaimana Tuhan Yesus itu menegur orang-orang Farisi saat itu. Karena mereka datang beribadah, mereka bergereja, saudara. Mungkin mereka namanya juga para imam ya. Berarti kan mereka juga harusnya udah tahu firman gitu kan. Mungkin juga mereka mereka melayani juga ya, sebagai imam, saudara, apalagi. Tetapi Tuhan menegur mereka karena ada di dalam ayat yang lain katakan gini, mereka beribadah hanya dengan bibir mereka, tetapi hati mereka itu menjauh daripada. Nah, mungkin juga ayat itu begitu banyak juga yang kita juga pernah tanpa kita sadari itu tuh ayat buat kita, saudaraku. Betul nggak ya? Seringkali kita beribadah di gereja, kita memuji menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan. Sepertinya kalau ya banyak yang bilang kan kalau di dalam ibadah, di dalam gereja, kayaknya semuanya baik-baik aja. Betul ya? Semua kayaknya holy banget ya. Wah, kau saudaraku, kau saudari. Pokoknya semuanya kayaknya kelihatan ini sekali. Tetapi kalau Tuhan lihat hati kita satu persatu, mungkin ya itu ada juga Tuhan menegur. Ya, kamu sih beribadah, tapi aku lihat kamu cuma beribadah dengan mulutmu aja, bibirmu aja. Tetapi hati dan bibirmu, hati dan mulutmu itu tidak sinkron gitu, tidak bersama. Betul ya saudara? Nah ini juga kita harus hati-hati. Oke, mari bersama-sama kita baca Matius 15 ayat 17-20. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi, nah ini dia, dikatakan apa? Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Terus dikatakan, karena dari hati, apa saudara, timbul segala pikiran jahat. Bayangkan saudaraku, ya Tuhan Yesus sendiri bilang apa? Pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, bohong, ya suka bohong, suka nipu, kata-kata yang mungkin ditambah-tambahin, ya, dan juga kata-kata hujat. Nah, kalau kita baca dari ayat ini
Ayat 20, itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya. Ini adalah satu peringatan buat kita. Tuhan Yesus tuh benar-benar kasih tahu kita. Malam ini kita diingatkan kembali untuk kenapa begitu pentingnya menjaga hati. Karena kalau hati kita ini pulih, saudara, hati kita ini nggak ada sampah-sampah yang tadi itu, Tuhan bilang apa? Karena dari hati itu timbul segala pikiran yang negatif, pikiran yang jahat, ya itu mungkin iri hati, dendam, amarah, emosi, segala sampah-sampah yang ada, saudara. Apalagi pembunuhan dikatakan, pengkhianatan, persinahan, semua yang jelek-jelek itu. Ya, kalau kita nggak menjaga, itu akan ada di dalam setiap hati kita. Mengapa begitu penting Tuhan Yesus ingatkan setiap kita, jangan sampai ya mulut dengan hati kita itu berbeda. Ada orang bilang seperti ini kepada saya, udah lama sih ya, itu kita ngomong-ngomong bercanda gitu kan. Ada bilang, oh kok kalau sama dia ini susah ya, kalau sedikit-sedikit bercanda marah gitu kan. Padahal aku tuh bercandanya nggak keterlaluan kok, karena aku hatinya nggak seperti itu kok. Tapi buktinya saudaraku, kadang-kala kalau kita mau cek ya, kita mau periksa diri kita, apa yang keluar dari mulut kita, nggak mungkin saudaraku kalau mulut kita ini kita maksudnya kalau hati kita baik, ya kita percaya yang keluar dari mulut kita itu bukan kata-kata yang kalaupun bercanda, kadang-kala ada orang tuh disakiti dengan bercandanya. Kenapa? Karena mungkin intonasi nadanya, kata-katanya nggak dijaga, sehingga orang itu bilang, oh enggak kok, aku nggak bermaksud seperti itu. Nah, mana yang benar saudaraku? Betul ya, kadang-kala sering kita kedengaran seperti itu, betul ya, sama teman kita gitu kan. Dianya aja yang agak sensi, aku nggak bermaksud seperti itu kok. Nah, itu hati-hati juga sih ya, kebanyakan kita seperti itu. Nah, coba kita periksa diri kita hari-hari ini, bagaimana dengan kondisi hati kita. Kita harus check up saudara, bagaimana kondisi kita hari-hari ini. Jangan sampai ya, karena apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati. Contoh ya, yang paling sederhana yang saya mau sampaikan. Saya tadi, saudaraku, baru mengalami nih. Dan saya langsung praktek. Saya tahu, ini jujur ya, saudaraku yang sering khotbah, itu khotbah itu tuh benar-benar pedang bermata dua, saudara. Apa yang kita sampaikan, itu juga kita akan alami. Betul ya? Saya baru mau menyampaikan malam ini tentang jaga hati. Tadi sore, saya langsung diuji, saudaraku. Betul. Ini dia, pedang bermata dua. Ceritanya gini, ya saya jujur, saudaraku. Tadi sore, padahal memang saya kondisi badan saya memang lagi kurang fit, ya saudara. Jadi, jujur ya, orang kalau dalam kondisi gitu kan, bawaannya emosi gitu. Kadang-kala nggak bisa jaga gitu ya. Walaupun tadi memang saya keluar kata itu nggak ada kata-kata yang ini sama keluarga saya. Jadi tadi sore kan saya kan ke bawah gitu kan, saya lihat mama saya udah bangun nih. Biasanya mama saya kalau udah bangun sore itu cari makanan. Siapa yang di sini habis mungkin kerja, kalau sore-sore lapar, cari cemilan, cemilan macam-macam, mungkin ada yang cemilan yang sehat, yang kurang sehat, yang nggak sehat, ya langsung mungkin pesen KFC gitu kan ya. Apalagi kalau saya dengar di Indonesia KFC paling enak katanya dari bangsa-bangsa yang lain. Saya tidak tahu, saya dengar seperti itu ya. Nah, mama saya bilang sama saya juga dalam kondisi lagi lagi nyeri gitu kan ya. Saya ke bawah gitu, saya juga lagi mau ngambil ini juga minum, tiba-tiba mama saya bilang gini, aduh mama lapar Mili, ada makan apa ya? Saya bingung, aduh makan apa ya? Soalnya pas di meja makan itu memang makanan lagi nggak ada saudara. Tapi mama saya lapar gitu. Aduh dalam kondisi, padahal saya bilang, aduh mama nggak apa-apa deh, mama nggak usah makan ini, mama makan buah ya. Saya kasih dia pisang gitu kan. Ini mah ada pisang, ada ini. Si mama bilang, nggak ada. Terus papa saya bilang, udah lama apa aja, kan di situ ada biskuit. Ternyata mama saya juga nggak mau saudaraku. Saya bingung gitu kan, dalam kondisi saya lagi ini gitu kan. Terus tiba-tiba
saya mulai, nah ini dia, ini saya belajar itu untuk belajar fokus berikan kepekaan. Pada saat saya lagi dalam kondisi papa saya bilang itu, tiba-tiba saya tuh kayak langsung, saudaraku, aduh si mama kok ini ya banyak pilih-pilih ya gitu dalam hati saya. Ini nggak mau, itu yang mau. Akhirnya saya bilang, ma, nggak ada makanan, ma. Udah main apa yang ada itu. Nanti kalau misalkan ini cici pipi saya biasanya yang itu cici pipi kan, yang buat uh, roti atau apa gitu. Kali ini tuh nggak ada gitu. Saya bilang, mama makan apa yang ada lah gitu. Tetapi pada saat saya ngomong seperti itu tuh intonasi saya, saudara mengerti ya maksud saya. Tiba-tiba langsung connect, saudaraku, itu kayak ada warning, jadi langsung, saudaraku, itu langsung. Akhirnya cici saya yang pertama turun ke bawah, dia bilang, kenapa gini-gini. Saya jelasin dulu itu, cici saya bilang, kamu jangan emosi, begini. Iya cici, saya nggak emosi, cuma begini. Iya, mama kan memang usianya udah tua, dia bilang gini. Akhirnya, saudaraku, saya agak ini juga kan, aduh, ya udah deh, saya bilang gitu. Akhirnya saya ke atas, saudara, naik ke atas kan, langsung warning itu. Nah ini ya, kalau kita belajar, saudaraku, saya bukan berarti saya udah sempurna, enggak, saya belajar. Kalau ada apa-apa tuh langsung tuh hati gimana, saudara, deg banget, langsung saya tuh merasa bersalah. Saya bilang, Tuhan, kok saya seperti ini ya, aduh gak enak banget. Pipi saya langsung bilang, Bibi jaga hati loh. Terus saya bilang sama Cik saya, Cik, nanti malam, padahal saya khotbahnya itu loh, Cik, tentang jaga hati loh, Cik. Ini langsung dicoba lagi, langsung kayak mama, langsung naik ke atas, saudaraku, langsung saya gak enak bener. Tiba-tiba nih kayaknya sakit saya tambah ini deh, ini pegawainya, aduh Tuhan, bagaimana nih Tuhan. Aduh, padahal tuh hal kecil, saudara. Apa yang terjadi? Turun ke bawah, minta maaf. Satu hal yang Roh Kudus itu kasih tahu ke saya, langsung minta maaf segera. Yang saya lakukan apa, saudaraku? Saya langsung ke bawah, lihat mama saya karena mama saya tuh agak takut sama TV gitu kan, jadi ma tenang aja ma. Terus saya bilang ke mama saya, mama sorry ya, tadi saya agak ini sama mama emosi. Terus cici saya sedang masak di TV, Ci, saya sorry, saya tadi tuh agak emosi. Iya, kamu hati-hati, kamu harus jaga hati ini. Karena iblis itu suka kalau keluarga tuh terpecah, dibilang gitu. Kamu harus percaya, keluarga kita sedang diuji, dibilang akan terjadi breakthrough dalam keluarga kita. Saya langsung bilang amin di dalam nama Yesus. Dan saya percaya, kita percaya, saudaraku, bersama dengan Yesus ya, kalau kita benar-benar tiap hari punya hubungan dengan Roh Kudus, itu tuh cepat sekali. Dan itu yang saya alami, saudara. Jadi pada saat bilang, kalau saya tadi nggak ikutin apa yang Roh Kudus bilang, kamu ke bawah, kamu minta maaf, kamu ini, mungkin saya nggak bisa khotbah malam ini, sungguh. Saya nggak bisa sharing, percuma, saudara. Betul ya, apa yang saya sampaikan itu hanya sekedar, ya udah kayak aja, nggak menjadi kuasa, nggak menjadi apa-apa. Jadi pada saat saya bilang, Tuhan, saya udah beres Tuhan. Sebelum saya mau menyampaikan isi hatimu ini, saya langsung diuji, dan saya mau taat atau enggak. Tapi saya bersyukur, saya tadi sore menang, saudaraku, sehingga sukacita itu kembali, dan saya bisa menyatakan malam ini dengan sukacita. Ya, berikan putaran buat Tuhan Yesus. Itu hal yang kecil ya. Nah, itulah salah satu mengapa kita perlu, saudaraku, ya, untuk pasang rambu lalu lintas ya di dalam hati kita. Makanya kenapa kalau kita setiap hari, ya, gembala kita Pak Bobi, Om Bobi juga sering bilang, bangun pagi, ya kita bangun hubungan. Bahkan Jumat yang lalu gembala kita berbicara mengenai bangun hubungan itu dengan Tuhan. Karena memang percuma, itu yang Tuhan Yesus tegur. Tuhan Yesus tegur imam Farisi. Mereka beribadah, mereka melayani, tapi hanya di bibir saja. Artinya apa? Yang nggak menjadi berkat gitu, saudara. Apa yang mereka sampaikan tidak mereka lakukan. Betul ya? Dan kita nggak mau seperti itu. Amin. Kita rindu, kita mau belajar apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharing,
firman terutama, biar kita juga boleh melakukan dalam kehidupan kita, walaupun kita belum berhasil mungkin, walaupun kita belum, tetap kita mau berusaha untuk melakukan firman itu, sehingga itu akan menjadi kehidupan dan memberikan kuasa pada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Nah, kita mau belajar, saudaraku, beberapa hal mengenai ada beberapa tokoh di Alkitab ya. Kita akan cepat aja beberapa contoh saudara ya, yang di dalam firman Tuhan. Saya ambil 3 contoh tokoh di Alkitab yang tidak menjaga hatinya ya, sehingga akibatnya saudara apa? Hidupnya akhirnya mengalami kegagalan, bahkan akhir hidupnya pun tragis. Ya, mari bersama-sama kita akan lihat di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai ke 7. Kita mau belajar dari Kain, saudara dan Habel. Ya. Saudara pasti tahu ceritanya seperti apa. Kita akan bersama-sama lihat apa yang menjadi kegagalan dari Kain sehingga hidupnya. Ya, kita lihat saudaraku ya, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yang lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Perhatikan, pada saat itu, apa yang terjadi saudaraku? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengimpit di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya. Kembali saudaraku di ayat yang ke-5 ya. Tadi dia bilang apa? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Perhatikan, pada saat Kain melihat apa yang menjadi kehendaknya itu tidak didengar oleh Tuhan, bahkan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ya, timbul apa saudaraku? Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ternyata dia cemburu sama adiknya sendiri. Perhatikan, hati Kain panas dan mukanya muram. Makanya saudaraku, kita juga harus jaga hati ya, supaya kalau hati kita ini penuh dengan ucapan syukur, sukacita, itu muka yang muram akan menjadi berseri-seri. Amin, saudaraku. Ya. Tapi kalau hati kita penuh dengan iri hati, cemburu, marah, saudaraku, itu mukanya muram. Bahkan yang mungkin usianya baru 17 jadi kelihatan 71, ya, berkerutnya kemana-mana gitu saudara. Tapi saya percaya di sini semuanya nggak amin, semuanya luar biasa ya. Umur ini pun kelihatan masih awet muda semua. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang pertama kita belajar dari Kain, saudaraku, bagaimana ya dia meresponi akan keadaan saat itu. Harusnya dia mengucap syukur, ya artinya walaupun dia nggak diterima, ya mungkin dia akan datang sama Tuhan itu dengan respon, Tuhan, kok persembahanku nggak diterima? Kenapa? Apa salahku? Gitu kan. Harusnya kan Kain jangan langsung dia iri maupun cemburu, tapi dia datang sama Tuhan secara langsung. Ya, karena itu penting saudaraku. Kalau dia langsung untuk cemburu, marah, iri hati, akhirnya apa? Dan dia tidak menguasai dirinya, dia tidak menjaga hatinya, sehingga akhirnya kita tahu kehidupan Kain seperti apa, saudaraku. Ya, nah, kita mau belajar hari-hari ini, saudara, kalau misalkan ada mengalami apapun saat kita melihat kok teman kita Tuhan kok kayaknya lebih sayang ya, ataupun kita melihat orang-orang sejenisnya kok
mereka kayaknya lebih didekati daripada saya. Tanpa kita menyadari, hati kita mulai ada sedikit isinya itu membanding-bandingkan. Hati-hati kalau ada hati perasaan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Karena kita percaya kita pun, saudaraku, ada bagian berkat sendiri yang Tuhan pasti sediakan buat setiap kita. Pada waktunya nanti, saudaraku, ya saya percaya setiap kita itu sudah Tuhan berikan masing-masing itu berkatnya sendiri-sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang berikutnya kita bisa melihat dari Saul. Kita belajar dari Saul, 1 Samuel 18 ayat 6-9. 1 Samuel 18 ayat 9 dikatakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyusul Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul-mukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Yang ketujuh, dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Tapi kan, pada saat Saul mendengar, saudaraku, ya dia mulai dibanding-bandingkan dengan Daud, ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Akhirnya apa? Karena hatinya, saudaraku, dia tidak menjaga, ya dia kemudian timbul rasa iri hati, cemburu, marah sama Daud, saudara, karena perkataan itu, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang negatif. Betul? Seperti yang Tuhan Yesus bilang kan, dari hati itu timbul segala pikiran yang negatif, asumsi-asumsi yang tidak bertanggung jawab, asumsi yang negatif. Ini asumsi daripada Saul, betul nggak? Sebab pikirnya, padahal sebenarnya belum terjadi, saudara. Tapi karena apa? Karena ketakutan dia, ya, karena amarah dia, iri hatinya itu sangat dikatakan apa? Menyebalkan hatinya, sebel banget dia sama Daud, dia benci sekali dengan Daud saat itu. Ya. Kemudian dikatakan apa? Ayat yang ke-9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud sejak hari itu, dan sampai kalau kita melihat bagaimana, saudara, kalau baca lebih lengkap mengenai tentang Saul, kita tahu akhir hayat hidup Saul seperti apa. Saul akhirnya apa? Bunuh diri. Betul, saudaraku? Dan padahal kita tahu bahwa Saul diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi Saul tidak melakukan itu. Bahkan sampai Roh Allah meninggalkan dia. Itu ngeri sih, saudaraku. Hal yang paling tragis dalam kehidupan kita, bukan seorang manusia yang meninggalkan kita, bukan keluarga ataupun pasangan kita, tapi yang paling mengerikan adalah pada saat Roh Allah itu meninggalkan manusia, saudaraku. Roh Allah tidak lagi ada atas kita. Disitulah penderitaan yang sama dalam setiap kehidupan kita. Betul, saudaraku. Demikian juga dengan Saul. Ya. Karena dia tidak bertobat, saudara, dia tidak menjaga benar-benar hatinya, tapi dikuasai terus sepanjang kehidupan sampai dia akhirnya mau membunuh Daud, saudara. Kenapa? Karena hatinya dikuasai dengan segala kebencian. Hati-hati, kalau hari ini mungkin saudara ditegur sama Tuhan, mungkin ada rasa nggak enak sedikit pun, nggak enak sama orang siapapun, saudaraku, cepat dibereskan. Amin. Kemudian yang ketiga, kita lihat juga dari Ananias dan Safira. Kita sama-sama di dalam kisah para rasul yang kelima. Apa yang terjadi dengan kehidupan Ananias dan Safira? Ya, kita tahu bahwa pada saat mereka, saudara, Ananias dan Safira, ada seorang lain yang bernama Ananias dan Safira. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya yang menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Yang pertama, kita melihat dari Ananias, saudara. Hatinya dikuasai oleh cinta akan uang, itu benar-benar menguasai dirinya. Bukan berarti uang itu nggak perlu, saudaraku. Setiap kita perlu akan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau sudah menjadi hamba uang, uang di atas segalanya, akhirnya menomorduakan Tuhan. Ini yang Tuhan itu tegur, saudaraku. Bahkan Ananias itu berusaha untuk apa? Dia mendustai Roh Kudus sendiri, mendustai Allah, saudaraku. Ya, dengan cara dia harusnya kasih semua, tapi dia cuma kasih sebagian. Bayangkan, saudaraku. Ya, bahkan istrinya juga seperti itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ya. Dan istrinya juga seperti itu, saudaraku. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Nah, apa, saudaraku, mulai bohong, ya, karena dia pikir mungkin si suaminya nggak ketahuan. Ternyata, saudaraku, suaminya sudah meninggal, gitu kan. Nah, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Artinya, Ananias juga, Safira istrinya juga, saudaraku, meninggal juga. Kita mau belajar dari ketiga tokoh ini, ya. Kegagalan mereka kenapa? Karena mereka tidak menjaga hati mereka. Yang satu dikuasai oleh iri hati, yang satu dikuasai oleh kebencian, amarah, yang satu dikuasai oleh hati yang cinta akan uang. Ya. Nah, akhirnya apa? Kehidupan mereka, saudaraku, tragis sekali. Betul? Oleh karena itu, mari bersama-sama malam ini kita mau belajar. Ya. Yang terakhir, bagaimana untuk kita selalu bisa menjaga hati. Bagaimana hari-hari ini kita bisa guard our heart, saudaraku. Ya, sungguh-sungguh ini adalah hal yang benar-benar harus kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita yang melayani, saudaraku, yang ada di mimbar maupun yang ada di dimanapun kita mau melayani, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, kita diminta untuk memiliki integritas. Artinya apa yang kita perkatakan, hati dan mulut kita itu harus sinkron. Apa yang kita perkatakan juga itu yang kita lakukan. Karena Tuhan rindu untuk siap kita memiliki saudara kehidupan yang baik, ya, untuk memiliki karakter attitude yang baik. Artinya hati kita, saudara, kita terutama untuk supaya yang keluar dari hidup kita itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Pohon yang baik itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tapi pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan juga buah yang tidak baik. Caranya, saudaraku, untuk kita bisa menjaga hati, kita masuk bersama-sama di dalam Mazmur 139. Ini yang saya alami dan saya membagikan malam ini. Sederhana aja, dikatakan seperti ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita tahu ada lagunya yang seperti ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin, saudaraku. Simple, saudara, yang saya alami, saya membagikan malam ini. Kalau kita mau belajar dari Raja Daud. Raja Daud itu suka
untuk ngomong-ngomong sama Tuhan. Raja Daud suka untuk ngomong sama Tuhan seperti, Tuhan, kenal hatiku, selidiki aku lebih dalam. Artinya dia punya waktu pribadi untuk memikirkan diri. Artinya dia banyak mengecek kehidupannya, saudara. Baik di pagi hari saat dia lagi datang sama Tuhan, baik di malam hari, saudara. Kalau saya pribadi, saat saya mengalami yang ya seperti itu yang tadi sore saya alami pun, beberapa waktu yang lalu juga waktu saya di Guangzhou, saudara. Ya, saya tiap malam itu, ya hampir tiap malam itu saya introspeksi. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, selidiki hati saya, tolong, apakah hari ini tuh saya melakukan kesalahan apa? Roh Kudus tolong kasih tahu saya. Jadi kayak dikasih warning, teman-teman. Ya. Sehingga pada saat saya mulai ini, itu otomatis, saudaraku, itu Roh Kudus tuh kasih tahu, misalkan kamu kemarin tuh sama si ini seperti ini loh. Jadi kamu ngomong seperti ini. Amin. Amin. Jadi bagaimana menjaga hati? Yang pertama, bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari dengan cara, saudaraku, ya dengan selain doa, pujian, penyembahan, saudaraku, mulai membuka hati kita di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita tahu bahwa Tuhan itu tahu kita, saudaraku. Bahkan sebelum kita berbicara, dia udah tahu loh apa yang di hati kita. Betul? Bahkan dia tahu kita tuh mau duduk atau berdiri. Semuanya dia tahu tentang kita, saudaraku. Yang Tuhan mau apa? Cuma curhat kepada dia, ngomong apa adanya, terbuka. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sorry tadi sore itu saya nggak mau seperti itu. Aduh Tuhan, langsung nih benar-benar Roh Kudus langsung bikin hati itu nggak enak teman. Kalau misalnya kalau berbuat kesalahan ya, seharian kayaknya tuh, aduh, kayaknya ada yang salah. Nah, apa yang terjadi? Cepat-cepat diberesin, saudara. Yang percaya katakan amin. Menjaga hati salah satu, cepat beresin dosa. Jangan tinggalkan dosa di hati kita. Walaupun itu kecil. Yang kita pelajari dari kegagalan 3, dari Kain, Saul, dan anaknya Safira, mereka tidak beresin. Saul, kalau dia bisa ngeberesin, saudaraku, langsung, ya dia diberikan kesempatan bertobat, pasti hidupnya nggak akan seperti itu. Namun saudaraku, cepat beresin. Kalau misalkan teman-teman atau saudara ada sedikit ganjelan, sedikit aja, langsung diberesin. Kalau bisa telepon ke temannya, kasih tahu, aduh sorry ya tadi tuh saya ngomongnya nggak enak nih sama kamu. Cepat diberesin. Ya, percaya katakan amin. Dosa jangan disimpan, saudara. Iblis suka kalau kita menyimpan dosa, karena hati-hati dosa itu mengintip kita. Ya, kalau kita nggak jaga, lama-lama akhirnya kita bisa dicatat kita. Nah, itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan, saudara. Itu penting. Supaya apa? Supaya kita peka mendengar suaranya. Cek amin. Dengan pujian, penyembahan, doa, dan firman, jangan lupa, saudaraku. Saya percaya setiap hari kita akan dilatih seperti seorang murid mendengar. Amin. Apa yang Roh Kudus sampaikan di hati kita. Kemudian kita mulai menyelidiki diri kita. Kita bilang sama Tuhan, kenal aku, selidiki aku, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Dan kalau Roh Kudus tegur, kita cepat-cepat bertobat. Yang percaya katakan amin. Cepat-cepat bertobat, saudaraku. Jangan sampai, ya kata Pak Niko, kita jangan sampai dibelat-belit sama Tuhan. Amin. Ngeri, saudaraku. Saya pun tadi sore tuh ngalami hati yang, aduh nggak enak banget, dan saya cepat-cepat beresin dengan segala kerendahan hati. Karena kita tahu, keluarga kita kan tahu kita, papa mama kita tahu kita, borok-boroknya kita tuh tahu di mana, di Yerusalem kita, betul. Suami, istri yang ada di keluarga, anak-anak semuanya tahu kebobrokan kita, semua tahu kelebihan kita. Kenapa kita nggak terbuka aja? Itu nggak, saudara. Dengan cara kita cepat-cepat untuk bertobat dan kita datang sama Tuhan saat itu yang saya membagikan malam hari ini. Terima kasih. Ya, kita tutup dalam doa malam hari ini. Bapak, terima kasih untuk malam ini kami boleh bersama-sama mendengar isi hatimu.
Makasih untuk firman-Mu yang sederhana mengingatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu untuk kami boleh menjaga hati kami sedemikian rupa, untuk kami boleh Tuhan hari-hari ini sungguh melihat akan setiap perbuatan kami sehingga kami diberikan Tuhan warning ya Bapa untuk kami boleh berubah dan kami boleh mengalami pertobatan sehingga hati kami tetap kami jaga dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan